Halo Sobat Skenda, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Halo Sobat Skenda, bertemu lagi bersama Vina di sini. Nah, seperti yang sudah Sobat Skenda tunggu-tunggu nih ya, kan mungkin banyak nih yang mungkin nggak komen sih ya kan di YouTube, tapi banyak nih siswa-siswa yang ngomong ke saya kayak, Bu, tolong dong Bu, si ini lagi. Nah itu, si ini tuh siapa? Nah inilah dia ya kan, bintang tamu kita pada hari ini, yaitu ada Kak Justin, yang ditunggu-tunggu oleh seluruh wanita-wanita, siswi-siswi SMK Negeri 2 Singaraja. Tapi pasti rada kayak, aduh saya pengen deh Bu di sebelahnya gitu. Kok bukan saya? Nah di sebelah Kak Justin ada siapa ini? Ada Febri. Halo. Mungkin Justin bisa kenalan lagi ke Sobat Skenda. Mungkin walaupun udah dikenal sih, saya yakin ya kan. Baik, izin saya perkenalkan sekali lagi Bu. Nama saya Putu Justin Bakti Sastrawan. Saya sekarang duduk di kelas 12 Boga 5 dan saya merupakan Purna Ketua OSIS. Iya. Selanjutnya ada Febri. Iya, langsung aja Febri bisa perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Putu Febriani. Sekarang saya duduk di kelas 11 Perhotelan 5, menjadi Ketua OSIS periode 2022-2023. Iya, nah jadi ini Sobat Skenda, kalau OSIS tuh begitu ya, pasti jawabnya kayak, baik, siap, wih. Jadi kayak serius banget nih, jadi kayak santai-santai, tenang-tenang, nggak usah serius. Kita di sini santai aja, sharing ke teman-teman. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Justin dan juga Febri tadi, Justin ini kan merupakan Purna Ketua OSIS, seperti yang sudah kalian tahu nih, atau mungkin banyak Sobat Skena yang belum move on nih kan dari Justin gitu. Taunya mah Justin aja yang jadi Ketua OSIS. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Febri yang ada di sebelah kanan Justin bahwa Febri adalah pengganti Justin untuk melanjutkan misi nih kan, visi dan misi dari Justin. Nah, Febri sebagai ketua OSIS yang baru perlu juga Sobat Skenda ketahui ya kan. Nah, jadi di podcast kali ini sekalian kita memperkenalkan ketua OSIS kita yang baru gitu ya Sobat Skenda. Jadi buat siswa-siswi SMK Negeri 2 Singaraja atau mungkin nanti adik-adik ya kan yang mau melamar di SMK Negeri 2 Singaraja, ketua OSIS kalian saat ini adalah Kak Febri dari kelas 11 Perhotelan 5. Oke. Jadi sebelumnya kan saya sudah ada nih pembahasan sama Justin di episode sebelumnya. Jadi buat Sobat Skenda yang belum pernah menonton atau belum sempat menonton, bisa ditonton ya yang episode sama Justin. Banyak pembahasan tentang kesibukan Justin, apa yang akan dilakukan oleh Justin selanjutnya gitu kan. Jadi karena kita sudah pernah nih kan sama Justin, ntar dulu nih, sabar dulu, tunggu dulu ya kan. Kita akan lanjut untuk kenalan lebih banyak ke Kak Febri dulu ya kan. Febri mungkin bisa perkenalan asalnya dari mana, terus kemudian saat ini ya kan kesibukannya apa saja sebelum kita mungkin lanjut membahas tentang jabatan barunya gitu, mungkin tentang pribadinya dulu nih. Oke. Saya asli dari Lovina, tinggal di Banyualit. Saya tamatan dari SMP Negeri 8 Singaraja yang baru saja dibangun. Terus sekarang saya sekolah di SMK Negeri 2 Singaraja. Itu juga saya memilih jurusan perhotelan. Itu juga perintah dari arahan dari orang tua sebenarnya. Oh gitu. Ya. Jadi Febri ini memang tertarik di bidang perhotelan atau punya ketertarikan di bidang lain nih? Sebenarnya saya tertarik dalam mau memasuki SMA. Oh gitu. Tetapi karena orang tua katanya lebih bagus ke pariwisata, biar lebih katanya bilang cepat kerja, dapat kerjanya lebih cepat. Jadi saya lumayan tertarik juga. Oh mungkin ini lebih bagus. Ya udah saya jalanin, coba saya jalani. Ya, setelah menjalani bagaimana perasaannya? Apa menyesal? Kayak saya salah jurusan nih gitu nggak? Awalnya sih emang iya. Awalnya emang iya. Soalnya kan ini karena arahan orang tua juga yang mau gitu. Ya udah saya awalnya saya bilang sama orang tua, nggak enak lah di jurusan perhotelan kayak gini, banyak banget yang harus diikuti gitu. Terus orang tua bilang, coba aja jalani, sayangi lagi perjurusannya gitu. Iya. Terus saya jalani lagi, ya udah lama-kelamaan saya lebih bisa enjoy sama jurusannya saya pilih. Iya, jadi sekarang udah enjoy dong ya. Lumayan ya. Salah jurusan kan ya. Jangan kayak saya nih, kayak saya pernah gitu loh. Saya pernah kayak sampai akhir pun merasa salah jurusan gitu. Tapi akhirnya ya semua sudah ada jalan hidup masing-masing gitu ya kan. Nah, Febri sekarang kesibukannya apa nih? Selain mungkin di sekolah ya, di luar sekolah mungkin ada kesibukan Kalau di luar sekolah saya mengikuti ekstra tari.
Ekstra tari. Oh, Ya. berarti punya Gini, minat di bidang sanggar. tari? Iya. Oh, punya. Wow. Ikut luar sanggar. biasa. Cuma karena sekarang menjabat jadi ketua OSIS, takut juga. Tapi saya jarang ikut ekstra sanggarnya gitu. Jarang ikut-ikut. Tapi itu hobi ya? Ya hobi, Oh. karena di rumah aja yang belajar. Wow, luar biasa ya Sobat Skenda. Jadi memang kita tuh nggak mesti gitu ya terfokus pada satu hal. Terkadang kita punya hobi yang lain gitu ya kan, menekuni hal lain seperti itu untuk menambah pengalaman. Nah kemudian nih kita akan langsung aja nih kan membahas tentang pemilihan ketua OSIS yang sebelumnya nih. Mungkin gimana perasaannya Febri tuh? Dan apa yang membuat Febri ingin mencalonkan? Ataukah itu memang sudah direkomendasikan? Atau memang Febri yang berminat sendiri? Bagaimana? Coba, saya pengen tahu. Sebenarnya saya dibilang kaget sih, direkomendasikan sebenarnya. Oh, direkomendasikan? Oh ini Febri bagus katanya. Ya cuma karena saya dipercayai, yaudah saya jalani. Saya terima rekomendasi dari kakak-kakaknya, terutama Kak Justin, Kak Indah. Saya terima, mereka mempercayai saya sebagai jadi Calon gitu ya? calon ketua OSIS, yang dibilang juga teman-teman saya yang lain juga dipercayai, ya udah saya jalani. Jadi ya seperti sekarang dipilih menjadi ketua OSIS. Itu juga berkat teman-teman yang ada di SMK Negeri 2 Singaraja karena sudah memilih saya, dan guru-gurunya juga. Terima kasih. Wow, jadi kayak terkadang tuh kayak merasa gini ya, kayaknya aku ditumbalin nih gitu ya kan? Karena tuh ya gitu. Ya terkadang gitu ya kan, tapi sekarang ikhlas kan, sudah diterima ikhlas nih. Ya lumayan ikhlas sih. Wah kalau lumayan ikhlas berarti ada ketidakikhlasan sedikit. Tapi apapun itu harus tetap dijalani dengan serius dan tekun gitu ya kan. Nah kita beranjak ke Justin. Siap. Nah untuk pemilihan ketua OSIS periode Febri gitu kan, berarti yang mengurus semuanya kan adalah pada masa Periode saya. pemerintahannya Justin Iya, gitu ya betul. kan. Nah kemudian bagaimana itu proses pemilihannya? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Kalau dari ketua OSIS sendiri, kami kan tentu bekerja sama-sama sama angkatan mereka juga dulu kan Bu, waktu angkatan saya. Jadi kami tahu nih mana yang cagar-cagar, mana yang kurang. Jadi yang cagar-cagar inilah kami seleksi, mana kira-kira bisa memimpin teman-temannya nanti. Dan salah satunya terpilihlah Febri ini yang kami rekomendasikan untuk ikut dalam pemilihan ketua OSIS. Sehingga baru kami adakan pemilihan secara umum di hadapan siswa. Kebetulan juga dia terpilih di siswa, artinya dia kan dipercaya juga di siswa. Tapi untuk OSIS secara umum, kami tentu mencari OSIS baru dari OSIS kelas 10. Itu kami datang ke kelas-kelas dan juga sebar pamflet secara online tentang pembukaan pendaftaran OSIS. Setelah didaftar, dapat nama-namanya, baru kami adakan proses seleksi, yaitu pra LDKS. Kami seleksi selama 1 minggu. Di sana ada kegiatan-kegiatan LKBB, pemberian materi dasar OSIS, kepemimpinan dan lain-lain, sehingga diseleksi dapatlah hasil 36 anggota total, baru kami adakan LDKS di Desa Menyali. Iya, dan sebelum kita beranjak ke LDKS nih, saya pengen tahu bakal calon ketua OSIS yang sebelumnya itu selain Febri ada berapa orang lagi nih? 2 kah atau 3 kah? 3 calon. 3 itu Bu. paslon atau memang ketuanya aja? Pasangan calon maksudnya wakil dan ketua satu pasang atau ketua saja? Kebetulan ketua aja. Ketua saja. Oh berarti ketua yang menunjuk sendiri wakilnya begitu? Ya. Ya. Atau berdasarkan diskusi dengan OSIS terdahulu juga? Diskusi juga, tapi kemauan mereka juga, kami nggak mau maksakan, soalnya angkatan selanjutnya juga mereka yang bakal mengerjakan, jadi senyaman mereka aja. Oh begitu, berarti bukan paslon ya, hanya Bukan. ketua saja. Kemudian dilakukan pemilihan menggunakan apa? Voting? Ya voting di lapangan, kita coblos, melakukan pencoblosan. Oh pencoblosan. Suara terbanyak dapat dia. Oh iya, jadi untuk teman-teman nih kan yang menjadi calon ketua OSIS sebelumnya ya kan bersama dengan Febri yang mungkin belum terpilih, jangan berkecil hati, dan yang masih ya kan pasti calon-calon itu masih ada di OSIS kan? Masih. Jadi Bu. kalian harus membantu gitu ya kan kinerjanya Febri, karena Febri yang sudah terpilih gitu ya kan. Jangan nanti kalian kayak udah aku nggak terpilih, nggak usah aja dibantu Febri, ya nggak boleh gitu ya kan. Kita bersaing secara sehat, dan kemudian teman-teman yang belum terpilih harus membantu calon yang sudah terpilih kayak gitu ya. Nah selanjutnya membahas tentang LDKS, boleh dari LDKS. Justin, boleh dari Febri juga. Tapi waktu LDKS Febri ikut juga berarti kan LDKS ikut. atau menjadi panitia dari angkatan Justin Angkatan berarti saya. kan. Nah karena Justin yang menjadi panitia berarti Justin nih yang harus menceritakan nih. Jadi pelaksanaan LDKS itu apa aja sih yang dilaksanakan? Kemudian apa yang kesan ya kan pada saat LDKS yang didapatkan oleh adik-adiknya, pasti kan mereka menceritakan kan Ya, kesannya. Ya ya. silakan bisa diceritakan Justin.
Untuk LDKS kami laksanakan di Desa Menyalis selama 3 hari 2 malam, Ibu. Jadi ini jenisnya perkemahan. Jadi kami adakan kemah di sana. Lalu yang kami berikan di sana pastinya materi seputar OSIS lebih dalam lagi, selain tadi diperal lebih dalam, lebih terjuru, per seksi bidang, apa-apa saja lebih terperinci. Karena peserta yang ikut di LDKS ini sudah fix akan dilantik. Jadi kami persiapkan dengan matang. Kami juga latih KBB-nya. Kami mengundang dari kepolisian. Kami juga latih tentang materi kepemimpinan, materi berkomunikasi, materi tentang administrasi di OSIS dan lain sebagainya untuk mempersiapkan mereka menjadi lebih matang. Dari panitia sendiri pengalaman mungkin atau kesannya sulit. Sulit Karena kebetulan waktu pengadakan LDKS kan sebagian dari kami magang. Jadi total betul. panitia yang ada di sekolah hanya ada 7 orang. Jadi bebannya lebih banyak di mereka sih sebenarnya. Dan kami yang magang bantu support dari lewat chat apa yang bisa kami bantu sehingga banyak mungkin persiapan yang kurang menjelang H-1, H-2, tapi tetap kami maksimalkan sehingga ya setengkara kegiatannya berjalan dengan lancar. Iya, luar biasa. Nah, kemudian nih sebelum kita beranjak ke kesan ya, karena kebetulan ini kan kalau saya bertanya kesannya ke Justin ini kan nggak mungkin kan, karena Justin bukan peserta gitu kan. Sekarang kita tanya ke pesertanya langsung nih, kesannya apa nih waktu LDKS? Karena kan Febri sudah berapa kali mengikuti LDKS? 2 kali? 2 kali. Mungkin apa perbedaan kesan di LDKS yang sebelumnya dan sekarang gitu? Kalau LDKS waktu tahun bersama Kak Justin, angkatannya Kak Justin itu LDKS-nya di sekolah. Jadi kita nggak nginep, cuma karena 1 COVID hari. ya? Iya, COVID. karena COVID. Kalau sekarang di angkatan sekarang LDKS-nya itu seperti nggak LDKS, cuma kayak kemah ya. Kaget juga gitu, wah ini LDKS-nya yang sekarang gitu. Apalagi si kemah juga 3 hari di sana. Terus juga ada yang paling seru sih, yang paling banget kita inginkan lagi itu jurit malam. Sampai ada jurit malam. Itu yang ditakut-takutin sama panitianya juga. Tapi kami sangat seru juga mengikuti kegiatannya karena banyak juga dari teman-teman yang ngiranya, oh ini dikiranya tuh LDKS nggak bakal seseru yang dipikirkan. Berarti gitu. tidak sesuai ekspektasi Iya, gitu ya? malah melebihi. Tuh banyak juga teman-teman pengen lagi katanya LDKS, apalagi adanya tambahan dari jurit malam katanya. Berarti malah senang gitu ya, bukan kapok. Nah, berarti menyenangkan nih. Kalau dari Justin sendiri, berarti kan Justin baru juga nih kan melaksanakan kegiatan di luar sekolah gitu ya kan. Nah, gimana tuh? Setelah sampai di luar sekolah tersebut, di tempat tersebut, kesulitannya apa nih? Pas udah di luar gitu. Kendalanya mungkin ada barang-barang yang terlupa, terbawa Bu ke tempat. Oh, ada beberapa karena sesampainya di sana kami cek rusak, akhirnya harus kembali ke sekolah lagi, ambil lagi, itu kendalakan karena jarak yang jauh. Kedua juga mungkin ada cuaca yang tidak mendukung, hujan dan lain sebagainya. Tempat-tempat juga yang mungkin belum kami kenal dengan baik daerah di sana kan cukup terjal jalannya samping-samping karena ada jurang, jadi harus ekstra hati-hati. Itu sih dari tantangan. Kalau sebelumnya dari persiapan mungkin tentang komunikasi ke pihak sana aja yang jadi hambatan sedikit karena beberapa dari kami ada kesibukan juga, itu aja sih Bu. Iya, tapi sejauh ini dan sampai saat ini semua aman, lancar, tidak kurang suatu apapun gitu kan, kembali semua lengkap, sehat gitu kan, yang terpenting itu gitu. Dan juga menjadi pengalaman berharga untuk adik-adiknya di OSIS periode yang saat ini gitu ya kan. Nah, kemudian kita beranjak ke visi dan misi. Sebelumnya kan Justin itu memiliki visi dan misi sebagai ketua OSIS. Dan Febri sekarang pun juga mempunyai visi dan misi yang mungkin mirip atau mungkin ada perbedaan. Mungkin bisa di Febri sendiri gitu, apa yang membedakan visi dan misi Febri sekarang dengan Kak Justin yang dulu gimana? Yang membedakan cuma ada penambahan aja sih Bu, penambahan sama melanjutkan visi misinya Kak Justin yang belum terlaksana. Karena mungkin karena waktu itu corona ya Kak ya. Ya bisa dibilang. Bisa bilang gitu. Itu berarti Justin yang transisi berarti ya kan, dari COVID ke tidak COVID gitu. Berarti lebih merasakan juga nih waktu pandemi. Merasakan juga. Berarti ketika sudah tidak pandemi ke pandemi, merasanya gimana nih? Langsung signifikan jauh perbedaan tugas dari OSIS itu sendiri kan. Kalau waktu pandemi kan kami banyaknya kegiatan cuma persiapkan acara-acara sekolah. Paling guru ada rapat atau sebenarnya baru kita bantu ke sekolah. Kebanyakan kan di rumah. Langsung saya dilantik, langsung sekolah offline, langsung berhadapan dengan siswa langsung. Dan sebelumnya belum pernah sama sekali. Jadi agak kaget.
Cuman lama-kelamaan karena terbiasa akhirnya bisa. Oke. Kemudian apa tadi visi dan misi yang belum terlaksana mungkin dari Kak Justin yang akan dilanjutkan oleh Febri atau mungkin ada tambahan gitu ya dari visi dan misi diri Febri sendiri mungkin dan teman-teman apa bisa diceritakan? Kalau kalau dari visinya Kak Justin tentang bahasa asing yang ingin digunakan pada seluruh siswa, ya itu maunya siswa dapat berkomunikasi lebih baik lagi dalam bahasa asing. Kalau bisa salam sapanya sama guru sama teman gitu, makanya bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain. Kalau dari saya maunya dan teman-teman juga ini ada misi ya mereka juga visi misinya yang dititipkan gitu yang dititipkan ya mengadain pasraman kilat yang mau diadakan mungkin bisa diadakan waktu jeda semester. Kita maunya ngadain pasraman kilatnya ini karena banyak waktu pasraman kilatnya yang dapat dari pusat ya. Dari pusat itu dari teman-teman yang mengikuti kapan lagi ada ya pasraman kilat ini bagus nggak bagus. Pasraman kilat itu apa sih? Mungkin bisa diceritakan apa yang dilaksanakan tuh kegiatannya apa? Kalau dari pasraman kilat yang waktu ini kita dapat ada waktu kidung, meja jahitan, yoga sama tari. Nah di sana kan nggak semua apa namanya ekstra atau yang mengikuti ekstra makidung, tari ataupun meja jahitan yang ikut dalam pasraman ini, tapi siswa lain yang tidak mengikuti ekstra-nya itu mengikuti juga, jadi dia bisa merasakan pengalaman baru. Oh ya ternyata gini loh mengikuti ekstra gini. Jadi mereka juga bisa minat, oh mau ikut ekstra ini juga deh gitu. Jadi banyak juga siswanya bilang kayak gitu, oh ternyata ekstra yoga nggak membosankan ya yang kayak dilihat di film-film gitu, hanya diem aja gitu. Makanya kita di OSIS juga bilang gitu, dibilang sama teman-teman Pep, ayo isi pasraman kilatnya lagi gitu. Mungkin waktu jeda semester kita bisa ngadain lagi gitu. Gitu. Jadi kayak continue gitu ya. Continue. Nah kemudian ada lagi nggak selain bahasa asing dan pasraman kira-kira? Untuk yang baru untuk itu sih masih sebatas itu dulu ya. Baru sampai situ. Nah, untuk mewujudkan bahasa asing ini apa yang dilakukan oleh OSIS? Kita ngadain literasinya, Bu. Literasi yang pagi. Memang literasi paginya itu kita ambil dari per kelas. Itu maunya per kelasnya tuh semuanya full, cuma karena mungkin mereka ada kendala olahraga, jadi kami ambil satu hari itu per kelas satu orang. Jadi kita pakai bahasa Inggris jadi hari Senin, Selasa, Rabu kecuali hari Kamis karena pakai baju adat, jadi kita pakai bahasa Bali. Iya. Kita juga nggak pakai bahasa Inggris saja, cuma kan di sini ada bahasa ekstra bahasa Jepang juga kan, jadi kita boleh pada siswanya yang mungkin bisa bahasa Jepang silakan bisa mengikuti literasi dengan bahasa Jepang gitu ya. Jadi hanya literasi pagi baru sejauh itu ya kan? Sejauh itu. Nanti rencananya apa, akan ada peningkatan nggak? Karena kan tadi saya dengar tuh ada rencana salam dan sapa menggunakan bahasa asing gitu. Untuk mewujudkan itu apakah ada lagi nggak yang akan dilakukan gitu? Ini sih yang dapat saya bicarakan sama teman-teman juga, teman-teman di OSIS. Ini kan ada visi misi yang belum kita lanjutkan yang dari tahun angkatan lalu. Maunya kita yang dari OSIS yang ngasih contoh lah sama siswanya gitu. Mungkin kita yang sapa dulu sama siswanya, bilang oh ya good morning gitu. Bilang mungkin siswanya yang bisa mengikuti dari cara kita dulu gitu. Itu sih maunya dari kita. Cuma ada beberapa OSIS yang bilang coba aja dulu, tapi takutnya siswanya yang nggak mau gitu. Tapi kami coba dulu. Iya, masih kami rindukan bicaraan lagi. Iya. Kan banyak memang sekarang siswa yang kayak minatnya kurang gitu ya dalam bahasa asing. Tapi kan kita di sekolah kejuruan terutama yang bagian pariwisata, tata boga kan dituntut untuk bisa menguasai bahasa asing gitu. Jadi ya jangan patah semangat kepada Febri dan teman-teman OSIS untuk terus melaksanakan visi dan misinya, terutama dalam memajukan bahasa asing di sekolah begitu kan. Jangan juga berjuang sendiri, bisa berkoordinasi dengan guru-guru yang paham seperti guru bahasa Inggris, guru vokasi seperti itu. Jadi nanti pasti akan dibantu gitu ya. Nah, sudah membahas tentang OSIS, ketua OSIS, pelantikan OSIS, LDKS dan juga visi dan misi dari ketua OSIS kita yang baru. Jadi buat adik-adik semua,
siswa dan siswi SMK Negeri 2 Singaraja, ayo kita sama-sama bahu-membahu mewujudkan visi dan misi dari ketua OSIS kita gitu ya. Jadi jangan malas-malas berbahasa Inggris gitu, karena itu akan berguna nanti ya kan di dunia industri terutama gitu, apalagi yang pariwisata. Dan tata boga pun juga kan sekarang karena kan tata boga ada mungkin yang mau ke pesiar, ada juga mau kerja di hotel, dan tamu-tamu hotel tidak dipungkiri apalagi yang di Bali itu kan kebanyakan dari luar seperti itu. Nah selanjutnya nih buat Justin sendiri, kan Justin udah purna nih ya kan, dan kemudian bagaimana perasaannya, apakah sedih apa bagaimana, dan kemudian apa sih kesibukan Justin setelah purna, karena kan pasti kayak kegiatan di OSIS juga sudah tidak terlalu memberatkan gitu, karena sudah bebannya sudah lepas semua nih, tapi kan terkadang dirindukan gitu. Iya, bagaimana tuh Justin bisa diceritakan? Karena pasti siswi-siswi yang terapa kepo, Kak Justin tuh ngapain ya setelah lengser gitu ya kan? Febri siswi soalnya nih, jangan-jangan Febri juga kepo loh. Gimana Justin? Kalau dari perasaan sendiri sih jujur ya, waktu saya tanda tangan pelantikan itu rasanya ringan banget. Oh langsung bus gitu ya. Nggak ada beban, rasanya jalan enak, ke siswa enak gitu. Tapi langsung terasa. Belum apa-apa langsung terasa. Sama teman-teman yang lain juga kelas 12 kayak akhirnya, karena kami udah nanti-nantikan juga, karena kami mau fokus ujian juga kan. Cuman nggak dipungkiri juga bahwa ada sedih, ada kangennya juga, bercanda sama mereka, lagi sama adik-adiknya, sama kerja sama mereka, senang-senang bersama, nangis-nangis bersama juga kangen. Cuman kebanyakan sih seneng mungkin ya. Seneng. Setelah itu kesibukan belakangan ini saya sibuk tentu belajar saya di rumah, belajar banyak untuk persiapan nanti lulus. Dan kedua saya juga masih sibuk di Forkom OSIS Kabupaten Buleleng, Bu. Oh iya. Jadi saya tergabung di Forkom dari angkatan sebelumnya jadi wakil ketua umum. Jadi kami ada acara mau ngadain Forkom Festival, jadi saya lagi sibuk ke itu sih, Bu, untuk belakangan ini soal belajar. Itu aja? Itu aja sih. Nah untuk, ini kan Justin udah kelas 12. Kalau di podcast sebelumnya kan Justin ada cerita mau melanjutkan kemana gitu, tapi kan masih bayang-bayang nih. Ini karena udah mau ujian, ini kan berarti harus ditentukan nih. Nah gimana, udah menentukan belum mau melanjutkan kemana Justin? Udah sibuk, sama kayak jawaban podcast sebelumnya, saya masih mau coba ke kedinasan untuk plan A. Cuman plan B saya siapkan untuk ke kapal pesiar. Jadi kalau memang plan A gagal, langsung saya plan B, saya ke kapal untuk kuliah dulu, ke kapal gitu. Iya, berarti ada plan juga ingin kuliah gitu ya, kuliah untuk melanjutkan ke luar negeri gitu. Betul, ya. Nah, untuk sekolah kedinasan itu kan ada banyak nih, mungkin bisa dicoba sama Justin, karena kan mungkin peluangnya nih kan sekarang banyak, apalagi kita merasa memiliki kemampuan gitu dan merasa mau nih berusaha yang keras gitu. Gak apa-apa, dicoba aja, mungkin bisa menjadi motivasi. Mungkin setelah Justin sudah menjadi gitu ya kan, menjadi orang gitu, tanda kutip gitu, bisa kita undang lagi ke sini nih. Kak Justin gitu kan, yang dulunya di puja-puja gitu ya, puja-puja wanita kembali dengan lebih gagah gitu. Semoga ya, amin. Semoga iya. Dan kita doakan juga kepada Justin, semoga bisa meraih cita-citanya, diberikan kelancaran. Semoga Justin dan juga siswa kelas 12 seluruhnya dilancarkan ujiannya. Kemudian lulus semua, yang terpenting 100%. Harus dong ya kan, beberapa datang segitu harus keluar gitu ya kan, jangan ada yang nyangkut lagi satu. Nah kemudian untuk Febri sendiri gimana nih, setelah berarti sudah berapa lama nih menjabat? 1 bulan? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu. Ya, sudah ada nggak merasa perbedaan dalam dirinya gitu, menjalani hidup? Aduh kayaknya aku nih sekarang kayak ada batako gitu 10 kilo di pundak gitu. Gimana Febri? Udah ada sih Bu, beberapa. Udah berat? Mungkin nggak seberat yang Kak Justin alami, karena sudah 1 tahun ya, 2 tahun kayak 2 tahun. Tapi ya mau gimana, kita harus tetap jalani, saya juga harus tetap jalani kan. Waktu awal-awal menandatangani, waktu awal-awal pelantikan tuh jujur saya, ini serius saya mau dilantik jadi ketua OSIS gitu. Saya bisa nggak ya? Gitu ya. Saya bisa nggak ya gitu, saya bisa nggak ya ngatur semua teman-temannya gitu. Tapi ya jujur saya gimana bilangnya, bahagia juga, karena mungkin saya dulu juga pengen jadi ketua OSIS, jadi ya keinginan saya tercapai sedikit demi sedikit, ya saya jalani gitu. Dan itu juga menjadi pengalaman berharga gitu, pengalaman berharga yang nggak semua orang bisa mendapatkan gitu kan. Berarti kan Febri menjadi salah satu mungkin dari 100 orang gitu ya. Jadi harus disyukuri, dan kemudian nanti akan berguna di kedepannya gitu. Kalau Febri sendiri mau lanjut kemana nih rencananya gitu?
Rencananya saya mau ikut sama om saya, diajak untuk ke kapal pesiar. Cuma saya maunya diajak kan untuk sehabis misalkan kalau udah lulus saya disuruh kuliah. Cuma saya maunya kerja dulu mungkin sekitar 6 bulan baru saya melanjutkan untuk kuliah. Jadi habis itu kuliahnya sih juga saya mau ngambil jurusan perhotelan juga, biar katanya omnya bisa gampang memasukkan saya ikut sama dia. Ya, ini ya mengajak gitu ya. Iya, mengajak. Ya itulah pentingnya juga ya koneksi dalam keluarga. Tidak dipungkiri gitu ya teman-teman. Nah semoga juga Febri bisa meraih cita-citanya, dilancarkan dalam pendidikannya karena kan masih kelas 11 nanti, dan semoga tugasnya di OSIS mungkin bisa lebih dilancarkan daripada Justin gitu. Mungkin hambatan-hambatan yang dialami Justin semoga tidak dialami oleh Febri juga. Semoga lebih lancar lah ya gitu. Dan semoga juga teman-temannya di OSIS sekarang lebih kemauan untuk membantunya lebih besar gitu. Mungkin kalau dari angkatan Justin mungkin 90 orang atau 80 orang yang mau bekerja, dan semoga di angkatan Febri bisa 100% gitu ya kan. 90 orang lagi tadi saya bilang 90% maksudnya. Belibet ya, maklum ya Sobat Skenda. Nah selanjutnya nih kan Justin dan Febri. Justin dulu deh, gini, ada nggak pesan gitu untuk OSIS yang baru gitu? Bagaimana? Dan kesannya boleh juga. Untuk OSIS yang baru, kesan dari saya mereka sudah lumayan bagus. Mau ada perubahan, kalau ada kekurangan kami kasih tahu, itu ada perubahan yang mereka lakukan. Mau mendengarkan gitu ya. Menerima saran dan kritik, itu bagus. Dan pesan saya semoga kalian bisa bekerja secara maksimal, tunjukkan yang terbaik, tunjukkan apa yang kalian bisa sepenuhnya sehingga kalian bisa lebih baik lagi dari angkatan-angkatan sebelumnya dan membuat Skenda semakin mengudara, itu ya sih. Kalau pesannya untuk OSIS terutama apa nih? OSIS yang baru. Pesan, tolong bantu ketuanya. Kayak sekalian curhat gitu. Tolong bantu ketuanya, bantu guru-guru, bantu siswa, karena memang tugas kalian menjadi garda terdepan dari sekolah. Jadi tunjukkan sikap seorang teladan yang baik gitu sih. Iya, wah luar biasa ya kan. Kayak pas Justin ngomong tuh kayak ada cahaya. Nah untuk Febri sendiri gimana nih kesan setelah menjadi ketua OSIS, kemudian pesannya juga untuk anggota-anggotanya, kayak, bantu aku nggak? Boleh. Silakan Febri. Kesannya saya bahagia mungkin bisa dibilang bangga juga sama diri sendiri akhirnya bisa mencapai keinginannya. Terus untuk pesan untuk teman-teman OSIS, semoga apa yang akan kegiatan kita lakukan nanti dan kedepannya bisa berjalan dengan lancar, dan semoga misalkan ada masalah kita bisa menyelesaikannya dengan baik, dan semoga pasti ada jalan keluarnya untuk pasti setiap permasalahan pasti ada jalan keluar, tergantung kita nih, kita optimis nggak menyelesaikan atau kita malah pesimis gitu, kita jalan di tempat lagi ya kan. Dan untuk OSIS sendiri ini saya juga harapannya semoga OSIS bisa lebih mengayomi siswa-siswi, lebih membantu guru-guru, kemudian juga jangan dilupakan pelajarannya di kelas, jangan sampai nanti kewajiban utama kalian sebagai siswa dilupakan, karena biar bagaimanapun siswa adalah kewajibannya belajar seperti itu. Nah terima kasih Febri dan Justin sudah meluangkan waktunya. Semoga setelah ini apa yang diharapkan dan dicita-citakan bisa tercapai, dan semoga juga kalian bisa menjadi tauladan untuk teman-teman, terutama siswa-siswi Skenda dan juga sobat Skenda yang bukan siswa-siswi Skenda, dan juga untuk adik-adik yang mau masuk ke SMK 2 Singaraja bisa dicontoh Kak Justin dan Kak Febri gitu. Jadi kalian bisa bergabung juga di OSIS, persiapkan dirinya dari sekarang, terutama yang di SMP sudah menjadi OSIS gitu ya. Lanjutkan, jangan berhenti gitu ya, karena pengalaman di OSIS itu tidak bisa didapatkan di dalam kelas seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Justin dan Febri. Wah, Justin selalu bersemangat ya. Nah, semoga nanti kita bisa bertemu di episode-episode selanjutnya. Oke, kita ucap salam dulu ke Sobat Skenda. Ayo Sobat Skenda, kita akhiri, kita ucap salam Om Santi Om. Sampai jumpa.